Halo Raftal Mania. Selamat datang kembali di channel Raftal Sport, tempatnya kita ngebahas sepak bola pakai data, fakta, dan pastinya no debat. Selama bertahun-tahun, kita selalu disuguhkan perdebatan klasik. Liga mana yang sebenarnya pantas menyandang gelar sebagai liga terbaik di dunia? Penggemar La Liga Spanyol selalu membanggakan dominasi Real Madrid. Fans Serie A Italia selalu menggaungkan taktik tingkat dewa dan persaingan yang ketat. Tapi sorry to say nih buat kalian yang masih meragukan Premier League. Mulai hari ini, perdebatan itu resmi kita tutup. Kenapa? Karena sejarah baru saja tercipta, guys. Sepak bola Eropa dalam 2 musim terakhir benar-benar diobrak-abrik oleh kekuatan dari negeri Raja Charles. Mulai dari rekor jumlah wakil yang dikirim ke kompetisi Eropa, hingga sapu bersih trofi di turnamen kasta kedua dan ketiga. Bukti nyatanya ada di musim 2024 hingga 2025 dan musim 2025 hingga 2026 yang baru saja berakhir beberapa hari lalu. Di video kali ini, Raftal Sport akan membedah secara tuntas, pakai data real-time dan fakta resmi UEFA, kenapa Premier League saat ini berstatus sebagai raja dari segala raja di Eropa. Siapkan camilan kalian, sit back, dan mari kita mulai breakdown-nya. Kita mulai dari musim 2024 hingga 2025. Musim itu, Premier League mencatatkan rekor gila dengan mengirimkan 8 wakil sekaligus ke kompetisi Eropa. Dan mereka datang bukan cuma buat liburan atau sekadar ngeramein fase grup. Mereka datang untuk menjajah. Di ajang UEFA Conference League, kasta ketiga Eropa, Chelsea membuktikan bahwa kualitas lapis tengah ke atas Premier League itu terlalu superior buat tim-tim benua biru lainnya. Pada malam final di Wrocław, Polandia, tepatnya 29 Mei 2025, The Blues tampil beringas dengan menghancurkan wakil Spanyol, Real Betis, dengan skor telak 4-1. Kemenangan terbesar dalam sejarah final Conference League saat itu. Naik sedikit ke kasta kedua, UEFA Europa League. Siapa yang sangka, Tottenham Hotspur akhirnya bisa buka puasa gelar. Yes, Spurs sukses membawa pulang trofi Europa League ke London Utara, membungkam kritik yang selalu melabeli mereka sebagai klub tanpa piala. Lalu, bagaimana dengan Liga Champions? Di musim 2024 hingga 2025, Liga Champions memang pada akhirnya dimenangi oleh Paris Saint-Germain yang membantai Inter Milan 5-0 di final Allianz Arena. Namun, performa klub-klub Inggris di fase knockout tetap menjadi momok mengerikan yang menguras koefisien negara-negara pesaing. Dominasi di musim 2024 hingga 2025 ini pada akhirnya membawa dampak sistemik yang sangat luar biasa untuk sepak bola Inggris. UEFA punya aturan koefisien, di mana negara dengan performa kolektif terbaik akan mendapatkan slot tambahan. Dan berkat Chelsea serta Tottenham yang juara, plus performa solid klub-klub lain, Inggris mendapat hadiah spesial dari UEFA untuk musim berikutnya. Nah, dampak dari musim sebelumnya langsung terasa di musim 2025 hingga 2026 yang baru saja usai bulan Mei ini. Kalian tahu berapa wakil Inggris yang mentas di Eropa? 9 klub, guys. 9. Bayangkan, hampir setengah dari total peserta Premier League bermain di kompetisi elit Eropa. Ini adalah bukti sahih bahwa level kompetisi domestik mereka sangat merata. Dan apakah 9 wakil ini cuma jadi pelengkap? Tentu tidak. Di UEFA Conference League, hegemoni Inggris berlanjut. Setelah West Ham di 2023 dan Chelsea di 2025, giliran si elang dari selatan London, Crystal Palace, yang bikin sejarah. Pada final tanggal 28 Mei 2026 di Leipzig, skuad asuhan Oliver Glasner sukses mengalahkan wakil Spanyol, Rayo Vallecano dengan skor 1-0 lewat gol kilat Jean-Philippe Mateta di menit ke-51. For your information, ini adalah trofi Eropa pertama sepanjang sejarah berdirinya Crystal Palace. Sebuah klub papan tengah Inggris bisa menjuarai kompetisi Eropa. Pindah ke Liga Eropa, ceritanya lebih heroik lagi. Aston Villa asuhan masterclass Unai Emery mengukir sejarah luar biasa setelah 44 tahun puasa gelar kontinental. Di partai puncak yang digelar di Istanbul, Turki pada 21 Mei 2026, The Villains menggilas wakil Jerman, SC Freiburg tanpa ampun dengan skor 3-0. Gol-gol dari Youri Tielemans, Emi Buendia, dan Morgan Rogers memastikan Aston Villa menjadi kampiun.
Unai Emery pun semakin mengukuhkan dirinya sebagai raja abadi kompetisi ini dengan trofi kelimanya. Sayangnya, mimpi Inggris untuk mencetak sejarah sapu bersih alias treble di 3 kompetisi Eropa harus pupus secara tragis di kasta tertinggi, UEFA Champions League. Arsenal, yang sukses menembus final Liga Champions melawan juara bertahan PSG pada 30 Mei 2026 di Puskás Arena, Budapest, sebenarnya tampil luar biasa. The Gunners bahkan unggul lebih dulu lewat gol Kai Havertz. Sayangnya, penalti Ousmane Dembélé di babak kedua memaksa laga berlanjut ke babak extra time, dan akhirnya Arsenal harus menelan pil pahit kalah 4-3 dalam drama adu penalti. Eksekusi Gabriel yang melambung di atas mistar memastikan PSG back-to-back juara. Meski gagal juara, fakta bahwa Arsenal menembus final membuktikan bahwa wakil Inggris sukses menginjakan kaki di partai puncak ketiga turnamen UEFA musim ini. Lalu pertanyaannya, kok bisa Premier League sesuperior ini? Bagaimana bisa klub seperti Aston Villa dan Crystal Palace, yang bukan Big Six, mampu melibas tim-tim kuat dari Jerman dan Spanyol di panggung Eropa? Jawabannya cuma satu kata, uang. Tapi, bukan sembarang uang. Ini tentang distribusi hak siar yang adil. Di liga-liga lain, uang hak siar televisi cenderung dimonopoli oleh 2 atau 3 klub raksasa. Di Spanyol, uang lari ke Madrid dan Barcelona. Di Jerman, Bayern Munich merajai segalanya. Tapi di Inggris, tim juru kunci sekalipun mendapatkan kucuran dana hak siar yang jumlahnya seringkali jauh lebih besar dari juara liga di negara lain. Dengan kekuatan finansial merata ini, klub papan tengah seperti Crystal Palace mampu mempertahankan pemain bintang mereka, menolak tawaran dari luar negeri, dan merekrut pelatih berkaliber tinggi. Hasilnya, kualitas tim papan tengah dan papan bawah di Premier League sangat kompetitif. Mereka terbiasa main dengan intensitas gila setiap akhir pekan melawan tim sekelas Man City atau Liverpool. Jadi, ketika mereka turun ke panggung Conference League atau Europa League, mereka secara fisik dan mental sudah lebih dari siap untuk menghajar lawan-lawannya. Intensitas Premier League lah yang menjadi kawah candra di muka terbaik bagi klub-klub ini. Dan plot twistnya Raftelmania, dominasi ini belum akan berhenti. Karena prestasi Aston Villa dan Crystal Palace yang kembali membawa pulang koefisien besar bagi Inggris, ditambah Arsenal yang melaju hingga final UCL, musim depan, 2026 hingga 2027, Inggris dipastikan akan kembali mengirimkan 9 wakil ke kompetisi Eropa. 9 wakil berturut-turut dalam 2 musim adalah anomali luar biasa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah sepak bola Eropa. UEFA bahkan harus terus menyesuaikan format kompetisi mereka karena koefisien Inggris yang selalu menjebol batas atas. Dengan sistem format liga baru yang digunakan UEFA, masuknya 9 tim dari satu negara memberikan keuntungan probabilitas yang masif bagi Inggris untuk setidaknya mengunci minimal 2 tempat di partai final kompetisi Eropa manapun. Jadi, buat kalian pendukung setia klub-klub Serie A, La Liga, atau Bundesliga, mari kita realistis melihat data. Premier League bukan lagi sekadar liga yang seru ditonton karena banyak drama, tapi memang secara kualitas, kekuatan finansial, dan kedalaman skuad, liga ini sudah berada di dimensi yang berbeda. Valid, no debat. Nah, itu dia ulasan dari Raftel Sport soal kenapa Premier League saat ini layak dinobatkan sebagai penguasa mutlak daratan Eropa. Gimana menurut kalian? Apakah ada liga lain yang bisa ngejar ketertinggalan ini dalam 5 tahun ke depan? Atau Inggris bakal makin merajalela dengan kekuatan uangnya? Coba drop opini kalian di kolom komentar di bawah, mari kita diskusi sehat tanpa ngegas. Jangan lupa buat klik tombol like kalau kalian suka dengan analisis kita hari ini, share ke grup Wamabar kalian, dan pastinya subscribe ke channel Raftel Sport biar kalian gak ketinggalan update dan analisis tajam sepak bola lainnya. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video Raftel Sport berikutnya. Salam olahraga.